Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya mau absen dulu untuk siswa-siswa yang hadir dalam kelas saya hari ini. Sarah Amanda Maharani. Hadir, Pak. Nelly Anggriawati. Iya, hadir, Pak. Muhammad Abdan Armansyah. Hadir, Pak. Baik. Bapak kali ini di sini ingin menjelaskan materi tentang instalasi motor. Ada yang tahu apa itu instalasi motor? Instalasi motor listrik? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Tidak ada yang tahu? Oke, kalau begitu saya ingin membuka dulu PowerPoint saya. Mohon maaf, ini ditunggu dulu. Oke. Siswa-siswaku yang tercinta, yang tersayang, apakah sudah ada muncul gambarnya? Ya, Pak. Bisa dilihat? Iya, sudah, Pak. Jelas sekali, Pak. Kira-kira ini Iya, Pak. gambar apa ini? Ada 3 ini, ada 3 buah benda. Kira nama benda ini apa namanya? Motor, Pak. Motor Motor listrik. apa? Motor listrik. Jenisnya apa? Jenisnya? Motor listrik. Oke. Jadi ini adalah motor listrik AC. Sini ada terminal, ada stator, ada rotor. Bisa dilihat. Kira-kira dari 3 gambar ini apakah ada pertanyaan muncul di benak siswa-siswa atau adik-adik dari 3 gambar motor ini? Sebuah pertanyaan. Saya, Pak. Saya, Pak. Nelly? Pak, mungkin bisa dijelaskan apa itu rotor? Rotor. Jadi rotor ini adalah benda yang bagian yang bergerak pada sebuah motor. Diambil dari kata rotating atau berputar dalam bahasa Inggris, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia artinya rotating, yang artinya berputar. Kalau untuk bagian yang diam, part yang diam ini namanya stator. Oke, bagaimana, Nelly? Iya, Pak. Oke, tidak ada lagi pertanyaan. Kita lanjut slide berikutnya. Instalasi motor listrik. Ini ada bagian-bagian yang perlu dipertimbangkan dalam menginstal motor listrik. Yang pertama itu tegangan supply motor listrik. Ini sebagai nyawa dari sebuah motor. Karena tidak ada tegangan yang tersuplai, maka motor listrik juga tidak bisa beroperasi. Yang kedua, daya motor listrik. Ini
daya yang digunakan bisa menggunakan kW atau bisa menggunakan horsepower. kW di sini kilowatt. Kemudian yang ketiga itu adalah arus start, yang dimana ketika untuk starting awal motor itu arusnya sekian berapa begitu. Jadi pertimbangan itu juga sangat penting adalah arus start, kemudian jumlah fase dari motor listrik. Apakah jumlah fase dari motor listrik itu ada yang 1 fase atau 3 fase. Yang kelima itu tegangan fase dari motor listrik. Apakah itu 380 volt atau 250 volt. Kira-kira dari poin ini apakah ada pertanyaan? Saya tidak. Jadi kita bisa lanjut? Tidak. Ya Pak. Lanjut. Ya, di sini ada penjelasannya. Bagaimana tadi ini? Untuk di slide ini saya anggap sebagai pengantar saja dalam menuju materi inti kita dalam pertemuan kali ini. Iya, Pak. Bisa di screenshot juga bisa atau dicatat. Iya, Pak. Di screen saja, Pak. Pak. Oke. Tidak ada pertanyaan, jadi saya bisa lanjut lagi. Lanjut, Pak. Oke. Lanjut, Pak. Jadi pelajaran kita hari ini adalah jenis-jenis atau jenis pengasutan motor listrik. Khususnya untuk motor listrik AC, alternating current atau arus bolak-balik. Yang pertama dalam pengasutan motor listrik yang paling umum, yang paling dasar digunakan di seluruh dunia pengontrolan untuk motor listrik adalah direct online atau disingkat menjadi DOL. Direct online atau DOL ini dihubungkan secara langsung kepada tegangan jala-jala atau line penuh. Yang dimaksudkan adalah dihubungkan langsung ke terminal motor melalui rangkaian pengendali mekanik atau dengan relay kontaktor magnet. Kira-kira saudara Abdan Admin saya ingin bertanya tentang rangkaian DOL ini atau pengasutan jenis DOL. Iya Pak. Mau bertanya? Iya Pak. Oke, silahkan. Saya mau bertanya Pak. Ya, silahkan. Atau pertanyaannya mau disimpan dulu di Ya akhir-akhir? bisa Pak. Ya, saya simpan dulu Pak. Boleh juga. Jadi saya bisa lanjut ini ke slide selanjutnya. Iya, lanjut saja, Pak. Saudara Nelly tidak ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, dari Sarah? Tidak ada, Pak. Lanjut. Kemudian itu karakteristik umum dari rangkaian DOL. Bisa kita lihat di sini untuk arus starting ketika sebuah motor langsung dihubungkan ke jala-jala tegangan penuh. Arus starting itu melonjak atau naik 4 sampai 8 kali arus nominal. Kemudian torsi starting 0,5 sampai 1,5 torsi nominal. Jadi kriteria pemakaian itu untuk pengasutan jenis direct online itu ada 3. Jadi terminal motor, daya rendah sampai menengah, arus starting tinggi, terjadi drop tegangan, kemudian peralatan yang sederhana. Karena
rangkaian dol ini bisa dibilang juga sederhana. Tidak perlu menggunakan banyak pengontrolan. Dan yang paling penting untuk starting direct online itu adalah waktu yang direkomendasikan tidak lebih dari 10 detik. Karena ini sangat berbahaya atau bisa merusak motor dikarenakan arus starting 4-8 kali arus nominal. Jika lebih dari itu maka motor akan terbakar atau trouble. Jadi untuk selanjutnya kita slide lagi. Bisa dilihat ini gambar apa? Siswaku. Motor, Pak, motor listrik. Gambar apa ini? Motor listrik, Pak. Rangkaian motor, Pak. Oke, jadi di sebelah sini adalah gambar diagram daya dari direct online. Bisa dilihat dari motor Bisa, masuk Pak. ke overload langsung menuju kontaktor langsung menuju ke jala-jala tegangan 3 fas. Dihubung langsung. Bisa dilihat di sini. Langsung dihubung tanpa ada tambahan apapun. Jadi maksudnya direct online itu adalah dihubung langsung. Yang di sebelah sini adalah diagram kontrol. Ini untuk pengontrolan saklar mekanik atau kontaktor. Bisa dilihat di sini lambangnya. 135246, A1, A2, dan K. Ini untuk mengontrol. Kira-kira dari sini apakah ada pertanyaan? Saya tidak ada, Pak. Saudara Abdan, Ya, Pak. ada pertanyaan? Bisa dijelaskan Pak cara kerja? Saya, Pak. Oh, Sarah bertanya. Oh ya, Abdan dulu. Pak. Dulu. Oh, iya, baik. Biar Benerin. bisa dijelaskan Pak cara kerjanya? Cara kerja apa ini? Mesin listrik. Cara kerja diagram kontrol. Kontrol, Pak. Oke. Kalau untuk Sarah bertanya apa? Yang itu, Pak, yang 9798 itu apa? Oh, oke. Saya akan jawab. Jadi, Abdan, cara kerjanya itu untuk rangkaian kontrol adalah ketika arus ditekan, maksudnya ketika on ditekan, maka arus akan menuju A1 atau coil. Coil di sini maksudnya adalah kumparan. Kumparan itu yang akan membangkitkan elektromagnet di dalam kontaktor. Tapi untuk itu jangan lupa ketika sudah A1 menuju arus untuk mengunci atau interlock dari sebuah rangkaian. Jadi kita harus menambahkan NO atau 532 atau juga biasanya kodenya itu 2122. Jadi tergantung merek ini kontaktor. Yang penting jangan terpaku pada nomor. Kita harus tahu mana NO, mana NC. Jadi ini namanya NO, yang ini namanya NC. Ini NC. Ini NO, ini NC. Jadi cara kerjanya ketika saklar tombol on ditekan, maka satu akan membangkitkan medan elektromagnetik, maka kontak utama akan menutup, maka motor akan terhubung ke jala-jala tegangan. Bagaimana, Abdan? Ya, bisa diterima. Sudah mengerti? Ya, Pak. Mengerti, Pak. Untuk Sarah, apa itu 97, 98? Jadi, Sarah,
Halo? Bisa dengar saya? Ya, Pak. Tadi Sarah bertanya, apa itu 97, 98? 95 dan 96. Jadi kita bisa dilihat di sini. Ini F1 sebagai fuse screen atau pengaman utama untuk 3 fase. Kemudian F2 fuse atau screen ini pengaman kedua atau pengaman beban lebih. Untuk 97 dan 98 itu adalah kode normally open untuk overload atau thermal overload. Fungsi dari thermal overload ini untuk mengamankan motor ketika terjadi beban lebih agar tidak terjadi short circuit atau juga bisa motor terbakar. Jadi bagaimana Sarah? Apakah ada masih pertanyaan? Tidak ada, Pak. Mengerti. Oke, terima kasih. Jadi saya bisa lanjut ini. Ya, Pak. Iya, lanjut Pak. Pak. Kemudian pengasutan bintang segitiga atau motor starting star delta. Jadi metode starting bintang delta ini banyak digunakan untuk menjalankan motor induksi rotor sangkar yang mempunyai daya di atas 5 kW atau sekitar 7 horsepower, 7 HP. Untuk menjalankan motor dapat dipilih starter yang umum dipakai antara lain adalah saklar rotari bintang delta, saklar khusus bintang delta, atau juga dapat menggunakan beberapa kontaktor magnet beserta kelengkapan yang dirancang khusus untuk rangkaian starter bintangnya. Jadi untuk kontaktor magnet beserta kelengkapannya itu biasanya para teknisi itu yang bisa merancang atau merakitnya, menginstal itu menggunakan 3 buah kontaktor untuk starting star delta. Kita bisa lanjut. Nah, diagram daya star delta bisa kita lihat. Kira-kira ada pertanyaan dari sebuah diagram ini? Dari murid-muridku tercinta? Saya, Pak. Ya, Nelly silahkan. Pak, mungkin bisa dijelaskan itu gambar-gambarnya, bagaimana karakteristik, apa lagi namanya, bagaimana caranya bekerja begitu, Pak. Oke, caranya bekerja. Jadi metode dalam kontaktor magnet untuk starting yang menggunakan kontaktor magnet star delta ini kita bisa sebut kontaktor 1 atau kontaktor utama. Oke. Yang kedua ini kontaktor delta. Yang ketiga ini kontaktor bintang. Di dalam pengontrolan itu, ketika kita menekan tombol, anggaplah kita sudah menekan tombol, maka kontaktor utama atau kontaktor 1 dan kontaktor bintang akan bekerja secara bersamaan. Sampai di sini ada yang mengerti? Mengerti, Pak. Iya, Atau Pak. saya bisa ulang lagi? Saya bisa ulang. Mengerti, Pak. Mengerti, Pak. Kemudian dalam 5 detik, karena kita tidak bisa juga terlalu lama menggunakan starting menggunakan hubung bintang. Jadi kita biasanya ini atau dalam pengontrolannya 5 detik saja. Jadi 5 detik untuk hubung kontaktor utama dan kontaktor bintang ini bekerja secara bersamaan. Setelah 5 detik otomatis saklar akan pindah. Saklar bintang akan berhenti bekerja, kemudian saklar delta akan bekerja. Maka akan terhubung delta. Jadi kita bisa lihat di slide ini bentuk star, hubung star bagaimana, hubung delta bagaimana. Jadi untuk hubung bintang itu U1, U2, U3, U1, U2, dan
U3 itu terhubung secara bersamaan menuju satu titik di V2. Ini V2, U, VW, U1, V1, dan W1. W2, V2, dan U2 itu terhubung. Bisa dilihat ini persamaannya. ULN sama dengan akar 3 dikali UW. 1 LN sama dengan 1 W. Jadi 1 LN ini sama dengan 1 W. Kemudian untuk hubung delta bisa dilihat di sini. Untuk U1, V1, W1, U2, V2, dan W2 itu terhubung secara paralel untuk membentuk hubung delta. Kira-kira di sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau begitu Tidak ada, Pak. tidak ada. Oke. Begitu kita bisa lanjut. Tidak ada, Pak. Tidak ada, Pak. Yang selanjutnya itu auto transformer. Starting dengan metode ini adalah dengan menghubungkan motor pada tap tegangan sekunder. Karena di trafo itu, transformer itu ada jenis belitan primer dan juga jenis belitan sekunder. Jadi yang digunakan di sini untuk starting auto trafo menggunakan tap tegangan sekunder. Dari terendah dan bertahap dinaikkan hingga mencapai kecepatan nominal motor dan motor terhubung langsung pada tegangan penuh pada nominal motor. Bisa kita lihat di sini trafo. Ini hampir sama bentuknya dengan direct online, tetapi menggunakan auto trafo. Trafo disetting pada terendah, kemudian dinaikkan secara bertahap. Untuk tapnya kita lihat transformer terendah dan bertahap dinaikkan hingga mencapai kecepatan nominal motor. Maksudnya itu dari kan ini dihubung sekunder, tegangan dinaikkan secara bertahap untuk mencapai nominal berputarnya motor. Kita bisa lihat di sini kurvanya. Di sebelah sini untuk torsi bisa kita lihat terjadi lonjakan selama beberapa detik. Kemudian di sini untuk arusnya. Oke. Kira-kira di sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Tidak ada? Iya, Pak. Oke. Tidak ada? Saya tidak ada, Pak. Iya, Pak. Ini tidak ada? Tidak ada, Pak. Tidak ada, Tidak ada? Iya, Pak. Halo? Halo? Enggak ada, Pak. Oke, kalau Tidak ada. Ya, begitu sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Karena manusia tempatnya tidak sempurna, karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan, walaupun kita diciptakan sebagai makhluk yang sesempurna mungkin. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya berikan kepada Sarwana Maharani untuk membawakan materi. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang saklar magnet. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang saklar magnet, mungkin pertama-tama kita harus mengetahui apa itu saklar magnet atau yang sering biasa disebut kontaktor. Jadi kontaktor magnet atau saklar magnet adalah saklar yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Artinya
saklar ini bekerja bila ada gaya kemagnetan. Magnet berfungsi sebagai penarik dan pelepas kontak. Sebuah kontaktor harus mampu mengalirkan arus dan memutuskan arus dalam keadaan kerja normal. Arus kerja normal ialah arus yang mengalir selama pemutusan tidak terjadi. Pada saklar magnet, ini selalu dilengkapi kumparan atau bisa disebut coil, kontak utama, dan kontak bantu. Kelompok kontak utama dibuat dengan ukuran yang lebih besar dari kelompok kontak bantu, terutama untuk kemampuan yang daya besar. Kontak bantu terbagi dua, yaitu bagian normally open atau NO dan normally close atau NC. Khusus untuk kontak NC dengan nomor terminal adalah 13 dan 14. Selanjutnya, fungsi kontaktor. Kontaktor berfungsi untuk menggerakkan sebuah motor 3 pas pada sebuah pabrik atau industri yang memiliki ampere yang tinggi. Dengan kontaktor ini, motor tersebut bisa jalan start atau stop sebab kontaktor memiliki kontrol yang bisanya disebut DOL atau direct online dan start delta yang sering dipakai pada dunia industri saat ini. Adapun bentuk kontaktor bisa dilihat seperti ini. Ada bagian-bagian, ada NC, NO, NO utama. NO utama terbagi menjadi 3, 1, 2, dan 3. Ada coil magnet. Apakah ada pertanyaan dari adik-adik? Tidak ada, Bu. Enggak ada, Bu. Baik, saya lanjut. Simbol kontaktor. Nah, simbol kontaktor pada koil ada A1 sebagai masukan dan A2 sebagai keluaran. Sedangkan kontak utama ada 1, 3, 5 di bagian atas dan di bagian bawah ada 2, 4. Sedangkan untuk kontak bantu NC ada 13 sebagai masukan dan keluaran 14, dan NO ada 21 sebagai masukan dan keluaran 22. Oke, dilanjut. Sudah mengerti? Iya, Bu. Perbedaan kontaktor magnet DC dengan kontaktor magnet AC. Kontaktor magnet arus searah DC terdiri dari sebuah kumparan yang intinya terbuat dari besi. Jadi, bila arus listrik mengalir melalui kumparan, maka inti besi akan menjadi magnet. Gaya magnet inilah yang digunakan untuk menarik angker yang sekaligus menutup atau membuka kontak. Bila arus listrik terputus ke kumparan, maka gaya magnet akan hilang dan pegas kembali membuka dan atau menutup. Untuk merancang kontaktor arus searah yang besar dibutuhkan tegangan kerja yang besar pula. Namun hal ini akan mengakibatkan arus yang melalui kumparan akan besar dan kontaktor akan cepat panas. Jadi kontaktor magnet arus searah akan efisien pada tegangan kerja kecil seperti 6 volt, 12 volt, dan 24 volt. Gambar kontaktor magnet DC ada di samping, bisa dilihat. Oke, saya lanjut.
Selanjutnya ada kontaktor magnet AC. Bisa dilihat gambar di samping. Kontaktor magnet arus bolak-balik pada dasarnya dengan kontaktor magnet arus searah. Namun karena sifat arus bolak-balik bentuk gelombang sinusoida, maka pada satu periode terdapat 2 kali besaran tegangan sama dengan 0. Jika frekuensi arus AC 50 Hz, berarti dalam 1 detik akan terdapat 50 gelombang. Dan satu periode akan memakan waktu 1 sampai 50 0,02 detik yang menempuh 2 kali titik 0. Dengan demikian dalam 1 detik terjadi 100 kali titik 0 atau dalam 1 detik kumparan magnet kehilangan magnetnya 100 kali. Karena itu untuk mengisi kehilangan magnet pada kumparan magnet akibat kehilangan arus, maka dibuat belitan hubung ketika arus magnet pada kumparan magnet hilang. Dengan demikian, maka arus magnet pada kontaktor akan dapat dipertahankan secara terus-menerus atau kontinu. Mungkin sudah cukup materi dari saya. Jika mungkin ada yang ingin bertanya. Saya tidak ada, Bu. Tidak Tidak ada, ada, Bu. Bu. Saudara Irfan ada? Oh, bertanya, Bu. A1 Ya, A2 itu silakan. maksudnya apa, Bu? Kode A1 A2. Ya, kenapa? Mohon maaf. Kode Suaranya A1 tidak A2. jelas. Kode A1 A2, Bu. A1, A2. Oh, kode A1, A2 itu coil. Coil dari kontaktor. Di mana A1 sebagai masukan dan A2 sebagai keluaran. Bu, ngerti, Bu? Irfan, Ngerti, Bu? Ngerti, Bu. ada yang ingin bertanya lagi? Tidak ada, Bu. Jika tidak ada, saya akhiri pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selanjutnya akan dibawakan oleh Saudari Nelly Anggriawati. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya punya operator. Jadi untuk operator, silahkan tampilkan materi saya. Oke, Nah, siap. materi saya kali ini berbeda dengan materi sebelumnya. Jadi materi saya itu tentang generator listrik. Mungkin dari adik-adik tahu apa itu generator listrik? Tidak tahu, Bu. Tolong dijelaskan, Bu. Nah, jadi pengertian generator listrik itu sebuah mesin yang dapat mengubah energi gerak atau mekanik menjadi energi listrik atau elektrik. Bagaimana Muhammad Afdan? Iya, Bu. Bisa diterima. Jadi saya lanjutkan materinya. Iya. Prinsip kerja atau cara kerja generator listrik. Jadi generator listrik bekerja yakni apabila suatu penghantar diputarkan di dalam sebuah medan sehingga memotong garis-garis gaya magnetik, maka pada ujung penghantar tersebut akan ditimbulkan GGL atau garis gaya listrik yang mempunyai satuan volt. Selanjutnya jenis-jenis generator. Ada 5 jenis-jenis generator.
Jenis generator yang pertama yaitu jenis generator berdasarkan putaran. Dan yang kedua, jenis generator berdasarkan letak kutubnya. Yang ketiga, jenis generator berdasarkan jenis arus yang dibangkitkan. Yang keempat, jenis generator berdasarkan putaran medan. Dan yang kelima yaitu jenis generator berdasarkan bentuk rotor. Jadi, dari 5 jenis generator ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, jenis generator berdasarkan putaran medan dibagi menjadi 2, yaitu generator sinkron dan generator asinkron. Jenis generator yang kedua yaitu berdasarkan letak kutubnya dibagi menjadi 2. Generator kutub dalam yaitu generator kutub dalam mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang berputar atau rotor. Yang kedua yaitu generator kutub luar. Generator kutub luar mempunyai medan magnet yang terletak pada bagian yang diam atau stator. Jenis generator yang ketiga yaitu berdasarkan jenis arus yang dibangkitkan. Yang pertama generator arus searah atau DC, dan yang kedua generator arus bolak-balik atau AC. Jenis generator berdasarkan dan dibagi menjadi 2, generator 1 fasa dan generator 3 fasa. Yang kelima yaitu jenis generator berdasarkan bentuk rotornya. Bagian pertama, generator rotor kutub menonjol biasa digunakan pada generator dengan RPM rendah seperti PLTA dan PLTD. Dan yang bagian kedua, generator rotor kutub rata atau silindris. Biasa digunakan pada pembangkit listrik atau generator dengan putaran RPM tinggi seperti PLTG dan PLTU. Slide selanjutnya, Irfan. Yang tadi, manfaat fungsi atau generator. Nah, manfaat atau fungsi generator di sini yaitu generator berfungsi untuk menghasilkan listrik dengan cara mengubah gerakan menjadi energi listrik. Sehingga biasa digunakan untuk berbagai keperluan. Bagaimana adik-adik, ada pertanyaan? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Tidak ada? Ibu. Ya, jadi baik, terima kasih. Itulah materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan serahkan kepada pemateri keempat, Muhammad Abdan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin memaparkan materi yaitu berjudul motor listrik. Pengertian motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Jenis-jenis motor listrik adalah motor arus bolak-balik atau dalam kurung AC, biasa disebut sinkron.
Bisa juga disebut induksi dan satu fase atau 3 fase. Motor arus searah dalam kurung DC. Terus Prattels exchanges dan selanjut jenis motor listrik yaitu cell exchange. Seri campuran Sun. Ya, bisa diganti, Pak. Prinsip kerja motor listrik. Prinsip kerja motor listrik pada dasarnya sama untuk semua jenis motor secara umum. Yaitu yang pertama, arus listrik dalam medan magnet akan memberikan gaya. Yang kedua, kawat yang membawa arus dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran atau loop. Maka kedua sisi loop yaitu pada sudut kanan medan magnet akan mendapatkan gaya pada arah yang berlawanan. Yang ketiga, pasangan gaya menghasilkan tenaga putar queen untuk memutar kumparan. Yang keempat, motor-motor memiliki beberapa loop pada dinamonya untuk memberikan tenaga putaran yang lebih seragam, dan medan magnetnya dihasilkan untuk susunan elektromagnetik yang disebut kumparan medan. Ya, sekian. Terima kasih dari saya, materi dari cuman kemarin ngomong Nggak ada, Pak. Oh. Tadi materi penutup atau materi terakhir dari Muhammad Abdan Almansyah sebagai pemateri keempat. Jadi berakhirlah video pembelajaran pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Saya mewakili kelompok 1 selaku ketua. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Terima kasih.